Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Ibu di Toko Gendis Jaya Channel. Di video kali ini Ibu akan membahas beberapa poin penting yang harus diperhatikan sebelum membuka warung sembako atau toko sembako ya teman-teman. Ada apa saja? Boleh disimak video berikut ini dari Ibu. Poin pertama, sebelum teman-teman semua membuka usaha warung sembako atau toko sembako, yang perlu diperhatikan adalah tujuan menggeluti usaha warung sembako atau toko sembako ini. Teman-teman jadikan hasilnya itu sebagai hasil utama atau hasil sampingan. Nah, di sini berdasarkan pengalaman Ibu dan suami Ibu, di sini kami menjadikan usaha warung sembako ini sebagai penghasilan utama. Jadi pikiran, tenaga, dan waktu itu kami curahkan benar-benar untuk bagaimana warung sembako kami ini bisa bertahan, bisa dikenal oleh lingkungan sekitar, kemudian bisa berkembang. Tentu ini akan berbeda ya kalau misalkan kita membuka sebuah usaha warung sembako itu hanya sebagai sampingan, tapi kita punya penghasilan utama yang lain. Bukan berarti kalau sampingan itu terus nggak memikirkan sama sekali, itu bukan seperti itu. Tapi bedanya kalau ini dijadikan sebagai penghasilan utama, akan pressure-nya beda. Jadi benar-benar pikiran kita, tenaga, waktu itu benar-benar dihabiskan hanya di warung sembako ini, karena memang ya yang digeluti ya satu profesi ini. Ya, kalau Ibu dulu juga memang kan sempat goyah juga ya, maksudnya nggak mau di toko sembako karena kan bukan sesuai bidang Ibu juga. Sempat juga Ibu tinggalkan, tapi ya suami tetap di warung sembako. Ibu sempat juga ngajar di sekolah dasar, tapi ya nggak bertahan lama karena kebetulan mata pelajaran yang Ibu ajarkan itu termasuk muatan lokal, bukan pelajaran utama. Jadi Ibu balik lagi bantuin ayah atau suami Ibu untuk fokus lagi di warung sembako. Nah, kenapa Ibu bilang kok semua pikiran, tenaga, waktu dihabiskan? Ya itu tadi, benar-benar Ibu itu sama sekali nggak punya waktu untuk bisa kayak sekedar pergi berdua. Waktu itu kan Gendis belum ada, atau jalan-jalan ke Kediri, ke kota, mau cuman sekedar makan ataupun nonton, itu benar-benar nggak bisa. Waktunya itu benar-benar dihabiskan di warung sembako ini. Jadi konsisten kan itu diperlukan ya. Jadi buka jam 5 pagi, tutup jam 12 siang, jam setengah 2 buka lagi sampai jam 8 malam. Sekalinya keluar itu ya keluar untuk belanja aja. Kalau nggak tidur siang ya dimanfaatkan untuk belanja siang hari itu. Kemudian kalau malam memang ada waktu untuk keluar belanja, ya belanja malam seperti itu. Sama sekali nggak ada waktu yang bisa dihabiskan itu yang tidak berkaitan dengan warung sembako, itu tidak. Dan itu berjalan sekitar 2 tahun ya, awal-awal buka warung sembako, yang waktu itu Ibu masih ada di rumah orang tua Ibu. Buka warung sembakonya di teras, dan juga ada satu ruangan yang memang dulunya itu sama orang tua Ibu itu untuk jualan juga, cuman nggak berjalan zaman Ibu kecil dulu. Jadi memang ada satu ruangan gitu, terus kemudian terasnya Ibu bentuk untuk bisa jualan. Nah itu poin pertama ya teman-teman. Jadi memang kalau memang ini kita tujukan warung sembako itu sebagai usaha utama kita, berarti kita harus siap
untuk menghabiskan tenaga, pikiran, serta waktu kita untuk fokus memikirkan warung sembako kita, seperti itu kurang lebihnya. Semoga bisa dipahami ya penjelasan dari Ibu. Poin yang kedua adalah baca peluang di sekitar kita, kemudian baca juga kompetitor di sekitar kita itu seperti apa. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu juga ini, kompetitor di sekitar Ibu itu tentunya lebih senior dari Ibu ya, memang sudah berpuluh-puluh tahun sudah membuka warung sembako, sedangkan Ibu ini masih awal banget ya kan. Nah, untuk kompetitor di sekitar Ibu itu ada sekitar 3 atau 4 warung sembako juga. Nah, semuanya itu jualan sayur. Jadi warung sembako menyediakan perlengkapan sembako plus sayuran itu loh teman-teman. Nah, tentunya Ibu mau nih jadi yang berbeda di antara mereka semua. Nah, kalau Ibu misalkan ikut juga jualan sayur, berarti Ibu nggak ada bedanya, tidak ada pembeda yang bisa menarik orang untuk datang ke warung sembako Ibu. Akhirnya Ibu memutuskan, oke, berarti warung sembako yang mau Ibu bangun ini adalah memang benar-benar sembako yang tidak menjual sayuran, tidak menjual kebutuhan sayur mayur seperti itu. Kemudian untuk lingkungan sekitar Ibu ini kan profesinya adalah petani dan juga buruh tani. Nah, di sini Ibu juga harus bisa menyesuaikan kebutuhan apa saja yang umumnya itu dicari oleh petani dan juga buruh tani di sekitar sini. Maksudnya barang-barang yang seperti apa yang mereka butuhkan. Kalau petani berarti kan Ibu nggak bisa ini menonjolkan dagangan Ibu seperti beras, karena memang mereka juga nanam padi. Beras itu bukan hal utama yang harus Ibu jual, tapi Ibu harus cari celah atau harus tahu yang dibutuhkan untuk mereka itu apa saja. Nah, itu yang harus Ibu tonjolkan dan Ibu jual semurah mungkin. Murah dalam artian merugikan Ibu itu tidak, tapi mengambil labanya itu tidak terlalu banyak ya. Yang penting ini bisa berjalan dan juga untuk mengenalkan toko Ibu atau warung sembako Ibu kepada lingkungan sekitar. Saat itu yang Ibu tonjolkan itu adalah minyak goreng dan juga gula pasir. Ibu jual semurah mungkin. Kemudian Ibu jual minyak gorengnya itu bukan minyak goreng yang curah, tapi minyak goreng yang kemasan. Dan Ibu memang Ibu hantam minyak goreng kemasan dengan berbagai macam merek dan Ibu jual semurah mungkin. Itu awal-awal Ibu buka warung sembako atau celah yang bisa Ibu baca untuk memperkenalkan warung sembako Ibu kepada lingkungan di sekitar Ibu. Dan pada saat itu kompetitor Ibu itu lebih dominan jualnya itu minyak goreng curah. Jadi Ibu ambil celahnya itu jualan minyak goreng kemasan dengan berbagai macam ukuran dan juga berbagai merek. Nah, ini ada dokumentasi foto-foto warung sembako Ibu waktu masih di rumah orang tua ya teman-teman. Jadi pada saat itu terasnya itu Ibu kasih gerbang gitu supaya bisa Ibu pakai untuk tempat-tempat atau rak-rak dagangan Ibu. Selanjutnya di sini ada poin ketiga. Poin ketiga di sini adalah modal. Dan untuk membahas modal ini menurut Ibu, nominal atau angka uang untuk dijadikan modal usaha warung sembako itu sebenarnya relatif ya. Ideal berapapun bisa kita gunakan untuk membuka usaha warung sembako, tapi di sini yang perlu digarisbawahi atau poin pentingnya, uang modal yang mau kita gunakan untuk buka warung sembako ini usahakan adalah uang milik pribadi, pure
uang kita sendiri, murni uang kita sendiri, bukan uang pinjaman, lebih-lebih uang pinjaman dari bank. Apapun banknya, walaupun maksudnya itu jenisnya bank pinjaman untuk modal usaha atau yang bunganya rendah atau dan lain sebagainya, usahakan jangan uang pinjaman dari bank, dari saudara atau semacamnya ya. Benar-benar usahakan ini uang murni milik kita sendiri. Karena apa? Di satu sisi kita masih sedang memulai usaha kita di bidang warung sembako ya. Jadi pikiran kita tentunya harus terfokus untuk pengembangan toko. Bagaimana cara toko kita ini dikenal oleh lingkungan sekitar, bagaimana toko kita ini supaya didatangi pembeli, bagaimana omset di toko atau di warung sembako kita ini bisa bertambah. Hal-hal itulah yang harus kita pikirkan, harus kita usahakan. Nah, jika modal yang kita gunakan ini pinjaman, otomatis kita juga harus berpikir gimana cara menyisihkan uang ini untuk setiap bulan untuk membayarkan kewajiban kita. Karena kita kan memang pinjam, jadi kita juga berkewajiban untuk membayar ya. Terlebih ini kan kita bersangkutan dengan bank, jadi setiap bulan kita harus tertib untuk membayar setorannya itu. Nah, jika modal kita ini dari bank, pikiran kita juga terpecah untuk gimana caranya setiap bulan setoran kita supaya lancar. Otomatis fokus kita yang seharusnya kita gunakan untuk berpikir selalu biar dapat ide-ide baru, inovasi baru supaya warung sembako kita berkembang, fokus kita terpecah untuk juga memikirkan gimana caranya tiap bulan kita bayar setoran seperti itu. Sedangkan kita usaha ini belum tentu ya teman-teman, tapi kan harapannya memang usaha itu bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita angan-angankan. Tapi namanya juga usaha, karena masih di awal ini kan kita juga belum tentu dagangan kita ini langsung laku, usaha kita langsung lancar, terus setiap bulannya kita dapat laba, itu kan belum tentu. Nah, jadi ya diusahakan sebisa mungkin modal yang digunakan ini modal milik sendiri ya teman-teman. Untuk jumlahnya itu, kalau untuk jumlahnya itu ya ideal atau relatif berapapun bisa untuk kita gunakan membuka usaha warung sembako seperti itu. Kemudian untuk poin keempat ini masih berkaitan dengan uang juga ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman membuka usaha warung sembako, tadi kan di poin sebelumnya udah ada modal ya. Selain modal, usahakan juga teman-teman punya dana yang sekiranya bisa mengcover untuk pengeluaran teman-teman 3 bulan ke depan, atau mudahnya kita sebut ini dana darurat, tapi ini menurut ibu ya, dari versinya ibu sendiri. Nah, kenapa harus punya dana untuk mengcover 3 bulan ke depan? Karena menurut ibu orang memulai usaha apapun itu, di sini khususnya usaha warung sembako, itu bisa dilihat usaha ini bisa berjalan atau berkembang itu selama 3 bulan pertama. Nah, tentunya kita kan berharapnya ya yang baik-baik aja ini selama kita masih memulai usaha warung sembako. Cuman kan kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di bulan-bulan pertama perjuangan kita untuk membuka usaha kita kan. Jadi ya itulah pentingnya kenapa kita harus punya dana selain modal ini juga, seperti itu kalau menurut ibu. Jadi kalau pengalaman ibu selama ibu buka warung sembako di awal-awal pertama itu memang iya, beli apa? Indra pasti kayak cari zombie deh ya, tiga harus sampean.
Nyak setengah sak kilo. nggak ada. Nah teman-teman, ini berdasarkan pengalaman pribadi ibu. Kalau ibu itu sebenarnya waktu itu juga menyiapkan dana darurat untuk mengcover pengeluaran ibu setiap bulannya, tapi ternyata itu nggak kepake ya. Maksudnya bukan untuk memenuhi kebutuhan makan ibu, uangnya tidak diperuntukkan untuk itu walaupun sudah disediakan. Nah jadi untuk kebutuhan primer yang benar-benar cuman kayak untuk makan, terus kebutuhan bayar listrik, kemudian kebutuhan sosial seperti ada undangan nikahan atau jenguk orang sakit, itu benar-benar kita tuh pakai dari uang toko. Dan itu berjalan di tahun-tahun pertama selama ibu masih di tokonya itu di teras atau di rumah orang tua ibu. Dan ibu benar-benar makainya itu yang untuk kebutuhan primer, karena kan ini masih awal-awal ya, kita juga masih meraba-raba ini ke depannya warung sembako ibu itu akan jadi seperti apa kan juga belum tahu. Jadi ibu memang berhati-hati sekali untuk keuangannya, benar-benar tidak diperuntukkan untuk yang lain. Diambil pun itu ya memang ya itu yang kebutuhan primer itu aja, cuma untuk makan, bayar listrik, servis motor, terus kalau ada undangan nikahan atau orang sakit cuman seperti itu aja untuk infak, untuk kebutuhan agama, kebutuhan sosial seperti itu. Tapi ternyata waktu di awal-awal itu ibu kena musibah nih, karena demam berdarah. Akhirnya uang yang memang ditujukan untuk mengcover kebutuhan selama 3 bulan itu yang ibu bilang tadi ya ini digunakannya untuk biaya rumah sakit, karena juga ibu nggak punya BPJS atau semacamnya ya. Dan budget atau dana yang diperuntukkan untuk pengeluaran ibu 3 bulan di awal ibu buka usaha warung sembako ini, didapatnya itu dari uang jaminan tenaga kerja ya. Iya ya, kayak gitu ya. Nah suami ibu itu kerjanya sebelum nikah sama ibu itu di Kalimantan di pabrik sawit, jadi punya semacam kayak bukan BPJS tapi apa ya, itulah jaminan tenaga kerja yang bisa dicairkan lah uangnya itu. Nah waktu itu kita cairkan dan dananya untuk mengcover ibu sakit kena demam berdarah, terus sisanya setelah ibu sakit itu terus alhamdulillah ibu mengandung gendis, hamil gendis itu sisanya dipakai untuk biaya rumah sakit, karena memang ibu dan suami ibu itu nggak punya BPJS. Nah teman-teman, demikian ya poin-poin penting yang perlu teman-teman perhatikan sebelum teman-teman membuka usaha warung sembako atau toko sembako. Nah sharing ibu ini berdasarkan pengalaman pribadi ibu, jadi mungkin ada 1-2 hal yang kurang sesuai atau kurang bisa dipahami teman-teman, atau mungkin tidak bisa juga diterapkan, karena ini sifatnya ibu hanya berbagi pengalaman pribadi ibu selama ibu membuka usaha warung sembako ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video yang ibu bagikan ini. Kemudian jika dirasa ini memberi inspirasi untuk teman-teman, boleh dukung channel ibu dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel ibu ya teman-teman. Dan nantikan video-video berikutnya dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.